Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Tribuners, bersama saya Hanif Mustafa. Baik Tribuners, hari ini saya sudah berada di Kodim 010 Kota Bandar Lampung, dan saat ini kita juga sudah bersama dengan Bapak Dandim 0410 Kota Bandar Lampung, Bapak Kolonel Infantri Romas Herlandes. Selamat siang Pak. Ya, Gimana Pak? Sudah sehat Pak hari ini Pak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak. Baik Tribuners, beberapa menit ke depan kita akan mewawancara khusus bersama dengan Bapak Dandim. Nah, Pak Dandim, kita kan sudah melalui bersama nih tahun 2020. Betul. Banyak kegiatan dan juga program kerja yang telah dilaksanakan untuk Kodim 0410 ini. Nah Pak, kita ketahui bersama juga bahwa Kodim itu memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan, dan juga untuk menjaga keamanan dan ketentraman di kewilayahan Pak. Nah Pak, berkaitan dengan hal tersebut Pak, tentu di tahun 2021 ini pasti ada proyeksi program kerja. Nah, mungkin seperti apa sih Pak proyeksi program kerja kita di tahun 2021 ini Pak? Izin Pak, saya jelaskan. Terima kasih, selamat siang rekan-rekan semua. Hari ini tadi kita baru selesai melaksanakan kegiatan semacam coffee morning ya, coffee morning dengan rekan-rekan media. Kita mengevaluasi kegiatan yang sudah kita laksanakan di tahun 2020. Kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah banyak mensupport, membantu bersama dengan Kodim 0410 Kota Bandar Lampung, sehingga program-program kerja kegiatan yang dilakukan oleh Kodim 0410 Kota Bandar Lampung dapat diketahui oleh masyarakat khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung ini. Sekali lagi ini adalah berkat peran daripada para media yang banyak mensupport mendukung kegiatan kami di Kodim ini. Nah, untuk kemudian kegiatan nanti ke depan, kita juga menyampaikan pada pertemuan ini bahwa ke depan Kodim 0410 Kota Bandar Lampung sebagai bagian daripada Korem 043 Garuda Hitam, kita akan mensupport kegiatan yang memang menjadi tugas pokok dari komando atas. Sepenuhnya kita akan mensupport. Dalam hal ini program kerja tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan kegiatan dilakukan di tahun 2020. Namun sekarang karena situasi kita masih dalam situasi pandemi COVID, maka prioritas kita adalah tetap dalam rangka memberikan perbantuan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah, bagaimana penanganan COVID ini dapat segera selesai. Khususnya sekarang adalah kegiatan untuk vaksinasi. Vaksinasi dalam rangka untuk pencegahan semakin meningkatnya penyebaran COVID-19 ini. Ini yang akan kita bersama dengan para komponen instansi lainnya untuk mengawal, menjaga, kemudian menghimbau agar masyarakat tidak perlu takut dan mau untuk dilaksanakan vaksinasi ini semata-mata adalah demi untuk keamanan dan keselamatan kita warga negara bangsa Indonesia ini. Jadi perlu adanya partisipasi yang besar di seluruh warga masyarakat untuk divaksinasi ini. Kemudian pada kegiatan ini juga yang menjadi prioritas dalam pandemi COVID ini, maka tidak pernah henti-hentinya kita selalu menyampaikan bahwa bukan hanya dengan divaksin dalam rangka untuk pencegahan COVID ini. Apa yang disampaikan oleh pemerintah tentang himbauan patuhi protokol kesehatan ini harus selalu dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat dengan kesadaran disiplin yang tinggi. Ini yang perlu sama-sama kita bersama dengan seluruh segenap masyarakat, bahwa hanya dengan kita bersama, hanya dengan kita bersatu, punya satu kesepakatan sama bahwa ayo sama-sama kita perangi COVID ini dengan sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan tingkat penyebarannya semakin tertekan, kemudian tingkat kesembuhan juga semakin tinggi, maka insya Allah ke depan Indonesia dapat segera selesai dari melewati masa pandemi COVID. Amin. Nah, Pak, kita ketahui bersama juga Kodim 010 ini memiliki program Jumat Peduli, Pak. Mungkin Tribuners juga belum tahu nih, Pak. Apa peduli yang dilaksanakan oleh Kodim 0410 seperti apa, bisa dijelaskan, Pak? Baik, para Tribuners, jadi kita ada program yang namanya program Jumat Peduli. Nah, kami sampaikan kepada jajaran kami bahwa mari sama-sama kita manfaatkan Jumat ini untuk memberikan kepedulian kita kepada masyarakat sekecil apapun yang kita punya, yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sehingga keberadaan kita, kehadiran kita semakin dirasakan manfaat oleh masyarakat. Hal-hal kecil yang dilaksanakan pada saat hari Jumat itu dimulai dari kita laksanakan Jumat bersih. Kita bantu bersama dengan masyarakat sekitar, laksanakan gotong royong pembersihan di sekitar tempat masing-masing. Kemudian selesai kegiatan itu, di tiap
ada beberapa masjid kami laksanakan kegiatan Jumat berbagi kepada jemaah yang habis selesai melaksanakan sholat Jumat dengan himbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan, pelaksanaan tertib sholat Jumat itu bentuk kepeduliannya. Kemudian setelah itu ada program di hari Jumat itu juga kami mendatangi panti asuhan yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Kalau di wilayah ini kita laksanakan secara bergantian di tiap-tiap wilayah kecamatan yang satu sampai dengan kecamatan yang lain. Kalau panti asuhannya sudah tidak ada di wilayah tersebut, maka kami sambangi adalah pondok pesantren, seperti itu. Baru nanti kegiatan itu kita gunakan juga ada bentuk kepedulian kita untuk mendatangi anggota-anggota kami yang mungkin terkena musibah, sedang sakit, sedang dirawat, itu kami datangi, manfaatkan momen pada saat hari Jumat ini. Dan yang terakhir, di Jumat Peduli ini, kami coba untuk berbagi dengan masyarakat sekitar, karena kita juga merangkul beberapa masyarakat, penggiat-penggiat sosial lainnya. Kita datangi dengan memberikan bantuan berupa sembako ataupun nasi, makanan kepada masyarakat dengan door to door, sehingga kita tidak mengumpulkan masyarakat di satu tempat, tapi kita datangi door to door. Walaupun kecil, namun mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat seperti itu. Mungkin ada evaluasi nggak Pak dari Jumat Jumat Peduli ini di tahun 2021 ya. Dari itu kegiatan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ya, setahun lebih. Nah, mudah-mudahan di tahun 2021 ini maka kita coba evaluasi, kita dengan harapan semakin banyak masyarakat penggiat sosial yang tergerak hatinya untuk bersama-sama bergabung, berkolaborasi dengan Kodim, sehingga yang tadi awalnya kita mungkin dalam setiap hari Jumat hanya bisa mendatangi satu panti, mudah-mudahan ke depan kita bisa mendatangi hari Jumat itu 2 panti atau 2 tempat seperti itu hasilnya. Kemudian kegiatan yang agak karena pandemi COVID ini ada waktu itu tiap Jumat, kita malam Jumat kita laksanakan kegiatan yasinan di masjid. Yasinan di Mina ini agak kita hentikan karena pandemi ini, kita alihkan dengan melaksanakan doa bersamanya di satuan masing-masing, seperti itu. Karena kita juga berusaha supaya tidak membuat kerumunan atau kerumunan, namun kegiatan ibadah tetap dilaksanakan. Mudah-mudahan bila pandemi ini segera selesai, kegiatan-kegiatan sosial lainnya bisa segera kita laksanakan sehingga seperti sebelum terjadi pandemi ini. Oh, seperti itu Pak. Siapa? Pak, kan juga selain kegiatan rutin kita Jumat Peduli, kita ketahui juga kita menurunkan anggota untuk menunjukkan Pak ya, di bawah kepemimpinan Bapak ini. Nah, untuk tahun 2021 ini bagaimana Pak? Apakah sama halnya seperti kemarin atau ada perubahan lagi? Jadi kegiatan kita ada namanya kegiatan patroli keamanan ketertiban. Ini kita laksanakan baik pada siang hari maupun pada malam hari. Ini ada yang memang program kita sendiri, kita laksanakan Kodim secara mandiri. Ada juga yang bersama dengan stakeholder terkait. Kita gabung dengan rekan-rekan kepolisian dari Polresta maupun bergabung dengan Satgas COVID. Karena kegiatan patroli ini juga sekaligus memberikan himbauan dan penegakan disiplin kepada masyarakat dalam rangka untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, mudah-mudahan di tahun 2021 ini kegiatan itu bisa terus kita laksanakan dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Memang akhir-akhir ini yang lebih kami dominasi adalah kegiatan dalam rangka untuk penegakan disiplin, mematuhi protokol kesehatan. Namun di luar dari itu, kegiatan yang bersifat mandiri adalah kita rutin melaksanakan patroli terhadap daerah-daerah yang kita rasakan cukup rawan, berdasarkan masukan informasi dari masyarakat bahwa ada daerah-daerah yang perlu kita kunjungi, sehingga untuk mencegah timbulnya tindakan-tindakan apakah itu tindak kejahatan atau kriminal di daerah tersebut. Oh, seperti itu Pak ya. Siap. Jadi mengedepankan Babin Pak ya. Iya, betul Mas. Siap. Nah Pak, kan kita selain itu juga rutin juga melaksanakan tiap tahun itu adalah TMMD Pak ya. Nah, izin sih Pak, kalau untuk rencana TMMD tahun 2021 ini seperti apa? Kan pasti ada sesuatu yang kurang Pak tahun 2020 yang mungkin akan dikerjakan pada tahun 2021 ini Pak. Izin. Jadi di tahun 2020 kemarin kita melaksanakan TMMD di wilayah Garuntang, di Garuntang. Nah, program TMMD ini adalah program yang sudah ditentukan dari pondok atas jadwalnya. Nah, kebetulan untuk Kodim Kota Bandar Lampung karena sudah dapat
TMMD di tahun 2020, Ya, Pak. maka di tahun 2021 kita tidak melaksanakan TMMD yang reguler, tidak melaksanakan. Tapi kita melaksanakan TMMD imbangan. Nah, TMMD imbangan inilah yang nanti akan dilaksanakan bersamaan dengan TMMD reguler yang dilakukan di kodim-kodim lainnya. Ya.